kepribadian menurut Alfred Adler ini, yaitu Alfred Adler kepribadian adalah gaya hidup individu secara yang karakteristik mereaksinya seseorang terhadap masalah hidup termasuk tujuan hidup. Alfred Adler berpendapat bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Motivasi pertama yang mendorong manusia adalah sosial, yang selalu menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasa kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Ada tujuan prinsip dalam teori kepribadian Alfred Adler yang menjelaskan bagaimana pandangan Adler terhadap kondisi psikis individu, yaitu ada 7 poin yang kami berikan di sini. Prinsip teori kepribadian rasa rendah diri, ya, berarti setiap kepribadian menurut teori Alfred Adler ini mempunyai rasa rendah diri, ya. Terus yang poin yang kedua, prinsip teori kepribadian superior, ya, dia mempunyai kekuatan, ya, superior, ya, dalam istilahnya mempunyai kekuatan menurut teori Alfred Adler ini. Yang poin yang ketiga, prinsip teori kepribadian diri kreatif, ya, sangat kreatif untuk melakukan segala apa yang dia suka, apa yang dia mau, sangat kreatif sekali dia. Prinsip teori kepribadian diri yang sadar, ya, sudah otomatis menurut teori Alfred Adler ini dia memiliki kesadaran apa yang dia lakukan, baik menurut kreatifnya, gaya hidupnya, dia mempunyai kesadaran sendiri. Prinsip teori kepribadian tujuan semu. Maksudnya prinsip teori kepribadian tujuan semu ini yaitu seperti ada pada hal yang sama. Maksudnya ini seperti ada pada hal yang sama tapi bukan yang asli, ya. Itu menurut teori Alfred Adler ini. Prinsip teori kepribadian minat sosial, ya, salah satu kepribadian yang suka bersosial di sekitarnya, itu menurut Alfred Adler ini teorinya. Buka slide. Terus Alfred Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Ya, saya sudah jelaskan tadi di poin-poin yang di atas tadi. Pada prinsipnya individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Apabila di tahapan ini individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri di hadapan perkembangan berikutnya. Pendekatan teoristiknya menekankan konsep pencapaian tujuan, kesatuan, dan
partisipasi aktif individu dan lebih menekankan pada kognitif di bidang dibanding ketidaksadaran. Teori kepribadian Adler mendukung struktur teoritis keseluruhan, yaitu finalisme fiktif. Manusia lebih banyak dimotivasi oleh harapan masa depan dibanding pengalaman objektif di masa lampau. Perjuangan ke arah superioritas, perjuangan menuju kesempurnaan yang didorong tujuan lebih maju. Teori terapi Adler menekankan tujuan terapis untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pasien dalam memahami alam asumtif, meyakini kekuatan internal, dan menawarkan model perilaku dan strategi penanganan coping yang efektif. Teori Adler ini dinilai lebih humanistik terhadap perkembangan individu dibanding konsep Freud yang dinilai lebih materialistis atas individu. Kepada saudara yang teman-teman saya persilakan untuk melanjutkan presentasi kita. Dan terakhir, pada malam hari ini, perilaku manusia menurut psikologi individual Adler. Ini menjelaskan tentang perilaku secara individual yang dapat dijadikan sebagai gambaran dalam menerangkan suatu perilaku seseorang itu. Ini dari individual itu berarti menerangkan gambaran daripada diri sendiri. Jadi aktivitas seperti perkawinan, berarti ini aktivitasnya dalam menerangkan suatu perilaku seseorang itu dalam menangani seperti perkawinan, pelanggaran hukum, bunuh diri, humor, keadaan supranatural, merokok, bermain, dan rekreasi, serta psikoneurosis adalah suatu aktivitas yang bertujuan menurut apa yang dirumuskan oleh individu yang dipengaruhi oleh perasaan rendah diri atau superior yang khas, atau gaya hidup dan diri yang kreatif yang khas pula. Ini tentang perilaku menurut dari Adler. Selanjutnya, memprediksi perilaku manusia menurut psikologi individual. Yang pertama, prediksi bukanlah sisi kekuatan teori Adler, tetapi ada dua alasan yang dapat dilukiskan dari inti sistemnya, yakni bahwa teori Adler ini bersifat unik dan tekanan pada manusia adalah pada eksistensinya dan bukan penghargaan yang tinggi dan bersifat pribadi. Ini dua alasan dalam memprediksi perilaku manusia menurut Adler. Yang pertama, prediksi secara pribadi yang mungkin dilakukan adalah menerima gagasan Adler mengenai pola perilaku yang muncul dan menjadi gaya hidup, khususnya mengenai posisi seseorang dalam keluarganya sebagai anak sulung, bungsu, atau anak tengah dan tunggal. Seterusnya, prediksi laboratorium atau ilmiah tentang teori Adler yang dimasukkan ke dalam wilayah penelitian hanya sedikit, yakni terbatas pada konsep kedudukan urutan anak dalam keluarga dan gaya hidupnya yang terbentuk karena statusnya. Meskipun dikatakan bahwa anak pertama itu cenderung bersifat pada setiap keluarga, namun yang penting diamatilah adalah bahwa status anak dalam keluarga tertentu mempunyai dampak yang kuat atas kepribadiannya, dan itu tergantung pula pada lingkungan keluarga yang membinanya yang bersifat sangat pribadi. Ini teori ini bagaimana dia memprediksi perilaku manusia, terutama secara pribadi, secara individual. Ini yang diterangkan oleh dari teori Adler ini. Teori urutan kelahiran dari Alfred Adler.
atau keturunan lingkungan dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. Ini teorinya dari urutan dari anak pertama. Ini perilakunya ini menjaga, melindungi, pengatur yang baik, kecemasan tinggi, dan pengerti. Ini yang kalau kita lihat anak pertama pasti mempunyai sifat seperti ini. Kalau saudara-saudari anak pertama ya ini perilakunya. Tapi kalau anak kedua, ini motivasinya tinggi. Berarti suka bersaing, dapat bekerja sama, pemberontak, dan mudah putus asa. Tapi motivasinya tinggi, tetapi ada sisi kelemahannya juga ya, cepat putus asa. Dan juga dia pemberontak. Anak bungsu, ini ambisius, realistis, manja, tergantung pada orang lain. Nah, ini kalau anak bungsu ini, yang merasa anak bungsu ya ini dia. Dia bergantung kepada orang lain. Tentunya dia manja sama mamanya atau keluarganya secara pribadi. Kalau kita lihat anak tunggal, ini dewasa secara sosial. Ini bisa bekerja sama satu dengan yang lain dan membangun hubungan. Manja ingin selalu menjadi pusat perhatian. Supaya dia itu menjadi pusat perhatian dalam satu keluarga itu. Atau di dalam keluarga itu. Perasaan, kerjasama, rendah diri, atau takut bersaing. Ini urutan-urutan menurut dari teori Alfred Adler. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mampu menyesuaikan diri. Tentunya yang pertama itu adalah kelemahan fisik yang berlebihan. Ini bergantung tentang kelemahan seseorang itu bergantung dari fisik seseorang itu. Makanya otomatis dia tidak menyesuaikan diri kepada orang lain karena kelemahan yang dilihat dari seseorang itu. Yang kedua, gaya hidup manja. Ya tentunya kalau kita melihat dari gaya hidup manja itu ya dia tidak mau tahu, dia hanya berfokus supaya apa yang diinginkannya itu bisa dituruti. Dan dia tidak tahu apa yang penting ya semua keinginan saya harus diikuti. Ini tergantung dari keluarga itu sendiri. Gaya hidup terabaikan. Ini biasanya terjadi seperti ini karena hidup terabaikan karena nggak ada dorongan atau membimbing dari keluarga itu sehingga gaya hidupnya itu ya terabaikan. Sehingga kalau dia masuk di orang banyak, otomatis ya dia tidak bisa menyesuaikan karena belum tahu bagaimana kehidupan itu sebenarnya. Seterusnya tentang kecenderungan untuk melindungi. Ya ini ya juga dia kecenderungan untuk melindungi diri supaya dalam menyesuaikan diri. Ya, yang selanjutnya penerapan psikologi individual. Ya, konstelasi keluarga. Lalu yang kedua, ingatan masa kecil. Dan ketiga, tentang mimpi. Lalu yang keempat, psikoterapi atau penanganan. Ya, perkembangan kepribadian Alfred Adler. Yang pertama, di sini dia menjelaskan bahwa tentang mengikuti penciptaan gaya hidup, yaitu keunikan individu yang merupakan gerakan yang konsisten terhadap tujuan-tujuan yang diciptakan sendiri semasa kanak-kanak. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit karena di sini ada kata mengenai keunikan. Ya, namanya dalam kehidupan seseorang itu pasti dengan prinsip hidupnya, ya, masing-masing dengan gaya hidupnya, dan itu sudah dibentuk. Contohnya hal yang paling sederhana, kalau memang dia tepat waktu berarti itu sudah terbentuk dari sejak ia kecil hingga pada besar juga ia akan terbawa, dan itulah yang salah satu motivasi yang akan membawa dia kepada masa yang lebih jenjang tinggi lagi. Selanjutnya, ya, kesimpulan. Yang pertama, dari teori tersebut kita bisa memahami perilaku atau memprediksi gambaran dalam penanganan suatu masalah
yang dialami seseorang itu. Lalu yang kedua, teori ini bisa membangun kepercayaan dari pasien dalam menangani suatu permasalahan dalam hidupnya. Karena teori ini mempunyai tujuan dalam pencapaian atau perkembangan seseorang. Ya, di sini kesimpulannya, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Di sini bagaimana dari seorang tokoh yaitu Albert Adler. Di sini dia menyimpulkan bahwa bagaimana ia memprediksi seseorang itu. Ya. Lalu bagaimana ia mengamati. Ternyata dalam seseorang individual itu ternyata banyak hal yang didapatkannya. Salah satu contohnya itu ya, kita ini adalah manusia yang unik. Ya. Lalu di situ juga bagaimana kita membangun suatu PD ya, percaya diri. Ya. Nah, di situ akan membuat kita akan semakin hari semakin berkembang dan itu akan terpola. Ya, kalau dari bimbingan orang tua ya pasti nggak ada salahnya. Tapi otomatis orang tua membimbing anaknya itu untuk memiliki tujuan yang baik. Dan otomatis kalau memang itu sudah berhasil, ya sesuai dengan tingkat pola asuh orang tua, berarti itu otomatis akan membiasakan anaknya dan pada suatu saat ia akan dewasa, pasti ia akan lebih kritis lagi. Ya, inilah yang dimunculkan oleh teori dari Albert Adler. Ya, terima kasih.